Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Manajemen, Bapak Andri Rizko Yulianto SEMM, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan presentasi tugas kelompok ini. Perkenalkan, saya Safa Salsabila dengan NIM 6423240 dari kelas 644B04. Selaku moderator pada presentasi kali ini, adapun tugas yang akan kami presentasikan adalah mengenai review jurnal, yang merupakan bagian dari penugasan dalam mata kuliah akuntansi manajemen. Presentasi ini akan dibawakan oleh rekan-rekan saya dari kelompok 6, yaitu Nama saya Gina Kaila dengan NIM 6423817. Nama saya Tricaya Martini Siombing dengan NIM 64231921. Susunan presentasi dimulai dari pemaparan penugasan, review jurnal hingga penutup. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung masuk ke slide pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Jurnal pertama yaitu berjudul Analisis Anggaran Biaya Produksi sebagai Alat Perencanaan dan Pengendalian Biaya Produksi pada PT Indapo Batu Rongkang. Nama jurnalnya adalah Jurnal Ilmiah Smart nomor volume 3 dan edisi terbitnya yaitu nomor 1. Penulis dan tahun terbitnya yaitu ada Ratna Pitasari BR Ginting dan Lamria Sagala, diterbitkan pada tahun 2019 di bulan Juni. Yaitu ada abstrak. Abstraknya itu penelitian untuk bertujuan untuk mengetahui bagaimana penggunaan anggaran biaya produksi sebagai alat perencanaan pengendalian biaya produksi pada PT Indapo. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi manajemen perusahaan mengenai peran anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian. Penulis akan membandingkan antara anggaran yang telah disusun perusahaan dengan biaya produksi yang sesungguhnya terjadi serta melakukan analisa varian terhadap penyimpangan yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan anggaran haruslah juga disertai dengan analisis varian yang lebih dalam untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan yang ada sehingga ke depannya dapat diambil langkah yang diperlukan untuk dapat meminimalkan varian yang tidak menguntungkan. Dengan demikian, fungsi anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian dapat lebih efektif dan efisien. Selanjutnya ada latar belakang dari jurnal tersebut adalah perencanaan dan pengendalian operasional yang baik sangat penting bagi perusahaan, terutama melalui penyusunan anggaran yang mempertimbangkan pengalaman masa lalu, kondisi saat ini, dan proyeksi masa depan. Anggaran berfungsi sebagai alat peringatan dini terhadap efisiensi dan inefektivitas bagi PT Indapo, sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit. Pengendalian biaya produksi melalui anggaran merupakan fondasi penting. Namun, perusahaan mengalami unfavorable variance sebesar 7.306.481.811.000 akibat realisasi biaya yang melebihi anggaran mencerminkan ketidakefisienan. Hal ini disebabkan oleh kurang maksimalnya fungsi anggaran dalam pengendalian dan evaluasi produksi, serta faktor eksternal seperti ketergantungan proses produksi terhadap kondisi alam. Selanjutnya ada variabel dan definisi variabel. Untuk variabel, yang pertama ada variabel X, yaitu anggaran biaya produksi, dan variabel Y-nya adalah alat perencanaan dan pengendalian. Definisi variabelnya sendiri adalah dalam jurnal ini penulis akan membandingkan antara anggaran yang telah disusun perusahaan dengan biaya produksi yang sesungguhnya terjadi serta melakukan analisa varian terhadap penyimpangan yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan anggaran haruslah disertai dengan analisis varians yang lebih dalam untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan yang ada sehingga ke depannya dapat diambil langkah yang diperlukan untuk dapat meminimalkan varians yang tidak menguntungkan. Selanjutnya ada metode penelitian,
Yang pertama ada jenis data. Di jenis data ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Yang kedua ada metode pengumpulan data, ada metode kepustakaan dan metode lapangan. Dan yang ketiga ada metode analisis data, yaitu metode deskriptif dan metode komparatif. Metode penelitian di jenis data sendiri itu ada data primer adalah data yang diperoleh langsung dari perusahaan dan membutuhkan pengolahan lebih lanjut. Data ini berupa data kuantitatif dari data rencana kerja dan anggaran perusahaan. Yang kedua ada data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi. Dari data tentang sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan, hingga deskripsi jabatan. Yang kedua tadi itu ada metode pengumpulan data. Metode kepustakaan adalah dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan tertulis dari buku-buku teori, buku teks, dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Yang kedua ada metode lapangan. Nah, di sini metode lapangan itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu teknik observasi, penelitian langsung ke perusahaan dalam hal ini pada PT Indapo di Jalan Batu Rongkam. Yang kedua ada teknik wawancara dengan melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak staf yang berkompeten di dalam perusahaan. Yang ketiga, ada teknik dokumentasi melalui pencatatan dan pengkopian laporan-laporan, dokumen-dokumen, catatan-catatan, dan informasi lainnya dari internet dan buku-buku serta sumber lain yang berhubungan dengan judul yang diteliti. Selanjutnya ada metode analisis data, yaitu metode deskriptif, merupakan metode yang mengumpulkan, menyusun, menginterpretasikan, dan menganalisa data untuk pemecahan masalah yang dihadapi. Yang kedua ada metode komparatif, yaitu melakukan perbandingan terhadap data-data yang terkumpul dengan membandingkan antara anggaran dan realisasi, dan juga dengan cara membandingkan kebijaksanaan yang berlaku di perusahaan dengan kebijakan yang berlaku secara teoritis. Berikutnya adalah hasil. Adapun anggaran biaya produksi perusahaan disusun berdasarkan anggaran produksi, sedangkan anggaran produksi seharusnya disusun dengan berpedoman pada anggaran tanaman. Secara garis besar yang termasuk dalam biaya produksi perusahaan adalah 1. Biaya tanaman. Biaya tanaman sendiri yang dimaksud biaya tanaman adalah semua biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan tanaman yang telah menghasilkan panen dan pengumpulan hasil di lapangan, pengangkutan hasil tempat-tempat pengumpulan ke pabrik, biaya umum dari pimpinan, biaya pemupuk, dan gaji tunjangan staf. Yang kedua itu ada biaya pengolahan. Adapun biaya-biaya pengolahan pada perusahaan ini ditentukan berdasarkan kebutuhan standar tenaga manusianya, standar bahan-bahan kimiawi dan barang-barang, jasa pengangkutan yang diperlukan, jam penggunaan mesin, perawatan dan pemeliharaan yang diperlukan, dan semua faktor-faktor lain yang berhubungan dengan pengolahan kelapa sawit. Dan yang ketiga ada biaya penyusutan. Biaya penyusutan pada perusahaan ini merupakan biaya-biaya lainnya yang berkenaan dengan biaya produksi. Terakhir ada biaya pembelian, yaitu biaya yang pada perusahaan ini merupakan biaya-biaya yang berkenaan dengan pembelian produksi dari pihak ketiga. Biaya pembelian pada perusahaan ini terdiri dari biaya pembelian produksi dan biaya pembelian produksi rakyat. Kesimpulannya, salah satu proses pengawasan biaya produksi perusahaan adalah dengan menganalisa penyimpangan biaya. Tapi perusahaan itu belum menganalisa penyimpangan yang terjadi secara lebih dalam, hanya sebatas menghitung besarnya penyimpangan antara anggaran dan realisasi. Yang kedua, pada tahun 2015, pengelolaan biaya produksi TBS pada PT Indapo belum seluruhnya efisien atau ekonomis. Hal ini karena adanya penyimpangan biaya antara yang dianggarkan realisasinya. Biaya tanaman terdapat penyimpangan yang belum menguntungkan sebesar 8.222.547.029 sehingga telah dapat dikatakan tidak efisien. Biaya pengolahan terdapat penyimpangan yang tidak menguntungkan sebesar 1.101.078
Rp1.351 sehingga belum dapat dikatakan efisien. Biaya umum terdapat penyimpangan yang belum menguntungkan sebesar Rp731.717.286 sehingga dapat dikatakan tidak efisien. Biaya penyusutan terdapat penyimpangan yang tidak menguntungkan sebesar Rp346.785.153 sehingga belum dapat dikatakan efisien. Penyimpangan biaya tersebut terjadi karena pada PT Indapo untuk tahun 2015 dijumpai masalah yakni adanya gangguan ternak khususnya pada tanaman muda karena berdekatan dengan area kampung dan kondisi jalan dan saluran air banyak yang rusak akibat curah hujan yang tinggi. Terakhir, berdasarkan analisis produktivitasnya, dapat diketahui bahwa biaya tanaman dan biaya umum pada PT Indapo belum efektif karena penyimpangannya belum menguntungkan. Sedangkan biaya pengolahan pada PT Indapo tidak efektif atau bersifat tidak menguntungkan dikarenakan adanya kerugian yang dialami perusahaan dalam menghasilkan TBS. Saran untuk jurnal ini adalah berhubung biaya tanaman, biaya umum, biaya pengolahan, dan biaya penyusutan pada PT Indapo belum efektif, maka perusahaan perlu untuk memperhatikannya lebih teliti lagi dalam penggunaan anggaran serta penyusutan pada anggaran agar tidak terjadi penyimpangan yang tidak efektif di masa yang akan datang. Selanjutnya untuk jurnal yang kedua akan dibacakan oleh teman saya Gina Khalilah. Jurnal yang kedua dengan judul Analisis Differential Cost dan Opportunity Cost dalam pengambilan keputusan menerima atau menolak pesanan khusus pada UD Mandiri. Nama jurnalnya itu Jurnal PPM bidang Ekososbudkum, Ekonomi Sosial Budaya dan Hukum. Pada volume 5 dan edisi terbit yang kedua. Penulisnya adalah Gloria S. Taogan, Van Van J. Ilat, dan Rudy J. Pusung yang diterbitkan pada bulan Juni 2022. Selanjutnya ada abstrak seiring dengan berkembangnya kewirausahaan untuk situasi ini menuntut setiap bentuk usaha harus mempunyai kebijakan yang matang dalam menjalankan fungsinya mencari laba. Dengan mengambil keputusan yang tepat untuk keberlangsungan hidup usahanya, analisis differential cost dan opportunity cost merupakan alternatif yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi berupa biaya-biaya yang akan dikeluarkan dan laba yang akan didapatkan jika memilih alternatif yang tersedia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis perhitungan differential cost dan opportunity cost agar manajemen dapat mengambil keputusan yang tepat dalam hal menerima atau menolak pesanan khusus dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan pada bulan September 2021, UD Mandiri menerima pesanan khusus di bawah harga jual normal. Namun, harga jual pesanan khusus masih dapat menutupi biaya diferensial. Dengan melihat peluang yang ada, UD Mandiri akan mendapat laba tambahan dari pemilihan alternatif menerima pesanan khusus. Selanjutnya ada latar belakang, yaitu manajer perusahaan memiliki peran penting dalam menjalankan operasional usaha dengan mengandalkan strategi yang telah direncanakan sebelumnya, termasuk dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang akurat dan relevan guna mengurangi ketidakpastian. Dalam menjalankan usaha, biaya menjadi unsur utama yang harus diperhatikan karena berkaitan langsung dengan pencapaian laba. Oleh karena itu, manajer membutuhkan informasi biaya melalui analisis seperti differential cost dan opportunity cost untuk membuat keputusan, termasuk dalam hal menerima atau menolak pesanan khusus. UD Mandiri, sebuah usaha percetakan batako, sering menghadapi dilema dalam menerima pesanan khusus dengan harga di bawah harga normal, sehingga diperlukan perhitungan yang tepat terhadap biaya dan
laba untuk menghindari kerugian. Selanjutnya ada variabel dan definisi variabel. Variabelnya ada variabel X, yaitu differential cost dan opportunity cost. Lalu yang variabel Y, pengambilan keputusan menerima atau menolak pesanan khusus. Definisi variabel dalam hal ini digunakan untuk menghitung setiap biaya yang digunakan seperti biaya produksi yang digunakan untuk proses produksi batako untuk penjualan reguler dan dibandingkan dengan jika menjadi penjualan pesanan khusus pada UD Mandiri dengan melihat peluang memperoleh laba yang akan didapat. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada jenis data. Data yang pertama itu data primer dan yang kedua adalah data sekunder. Lalu yang kedua, teknik analisis data. Kita ngambil metode analisis deskriptif. Teknik teknik analisis data dalam penelitian ini dipergunakan sebagai alat untuk menganalisis setiap masalah yang ditemukan dalam UD Mandiri dengan cara menguraikan atau mendeskripsikan setiap data yang ada yang diperoleh dari UD Mandiri kemudian disajikan dalam bentuk uraian. Lalu yang ketiga ada metode analisis data memakai analisis kuantitatif. Ini berupa informasi akuntansi diferensial yang digunakan untuk menghitung setiap biaya yang digunakan, seperti biaya produksi yang digunakan untuk proses produksi batako untuk penjualan reguler dan dibandingkan jika menjadi penjualan pesanan khusus pada UD Mandiri dengan melihat peluang memperoleh laba yang akan didapat. Dan untuk metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu diawali dengan penelitian awal berupa pengumpulan informasi UD Mandiri dengan cara wawancara, kemudian melakukan observasi lapangan serta dokumentasi. Selanjutnya adalah hasil berikut disajikan analisis perhitungan laba per unit dengan menggunakan analisis differential cost dan opportunity cost. Untuk keterangannya, variabel cost ada biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Produksi regulernya untuk biaya bahan baku sebesar 22.700.000 dan biaya tenaga kerjanya sebesar 12.972.000. Untuk produksi khusus pada biaya bahan baku sebesar 10.220.000, sedangkan biaya tenaga kerja pada produksi khusus sebesar 6 juta. Untuk fixed cost-nya ada biaya perlengkapan. Untuk produksi reguler itu sebesar 20.000 dan biaya umum lainnya sebesar 600.000. Yang terakhir biaya depresiasi sebesar 605.041 rupiah. Dengan total biaya produksi untuk produksi reguler sebesar 36.897.666 rupiah. Dan untuk produksi khusus sebesar 16.220.000. Untuk jumlah produksi batako pada UD Mandiri, produksi regulernya sebesar 32.520. Sedangkan produksi khusus ada 15.000. Dan harga pokok per unit untuk produksi reguler sebesar Rp1.134 dan produksi khusus sebesar Rp1.081 dengan harga jual per unit sebesar Rp1.400 dan untuk laba per unit pada produksi reguler sebesar Rp266 dan produksi khusus sebesar Rp269. Woi.
Nah, selain analisis differential cost, Budi Mandiri juga bisa menggunakan analisis opportunity cost untuk membantu dalam hal pengambilan keputusan untuk mengurangi resiko kerugian di masa yang akan datang. Ketika memilih pesanan khusus, maka biaya produksi akan bertambah. Namun ada biaya tetap yang tidak dihitung dan hanya biaya variabel saja yang dihitung berdasarkan metode differential cost. Dengan asumsi ini, maka UD Mandiri akan mengorbankan biaya yaitu biaya tambahan untuk produksi pesanan khusus berjumlah Rp1.081 dan pengurangan harga jual sebesar Rp50 dengan tujuan memperoleh kesempatan menambah laba. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Harga jual per unit sebesar Rp1.350 dan biaya produksi per unit sebesar Rp1.081. Maka laba yang akan dihasilkan sebesar Rp269. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai analisis differential cost dan opportunity cost, dalam pengambilan keputusan menerima atau menolak pesanan khusus pada UD Mandiri, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, UD Mandiri menerima pesanan khusus tersebut atas dasar membangun hubungan baik dengan pelanggan juga memanfaatkan kapasitas yang masih tersedia untuk meningkatkan penjualan. Lalu yang kedua, berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan UD Mandiri akan mendapatkan tambahan pendapatan dari penjualan 15.000 unit pesanan khusus berjumlah 20.250.000 dengan tambahan biaya produksi yang dikeluarkan berjumlah 16.220.000 dan dapat menghasilkan laba berjumlah 4.030.000. Lalu yang ketiga, hasil perbandingan menunjukkan bahwa pendapatan diferensial lebih besar dibandingkan dengan biaya diferensial. Kondisi ini menyebabkan adanya laba diferensial. Dengan demikian, keputusannya sudah tepat menerima pesanan khusus. Metode differential cost dan opportunity cost ini mampu menunjukkan bahwa menerima pesanan khusus akan membuat UD Mandiri memiliki laba tambahan dengan memanfaatkan kapasitas yang masih tersedia. Berikut adalah saran berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis differential cost dan opportunity cost dalam pengambilan keputusan menerima atau menolak pesanan khusus pada UD Mandiri, yaitu disarankan untuk yang pertama meningkatkan pemahaman dalam menerapkan analisis biaya diferensial. Hal ini penting untuk itu setiap keputusan yang diambil didasarkan pada perhitungan biaya yang akurat dan relevan. Lalu yang kedua, UD Mandiri bisa mengembangkan sistem informasi akuntansi yang dapat menyediakan data biaya akurat secara real time sehingga dapat membantu manajemen dalam melakukan analisis biaya diferensial secara lebih efektif dan efisien yang diharapkan bisa mempermudah UD Mandiri dalam mengambil keputusan jangka pendek yaitu dalam hal menerima atau menolak pesanan khusus. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tricaya. Selanjutnya ada jurnal 3, judulnya analisis biaya, diferensial dan opportunity cost dalam pengambilan keputusan menjual atau memproses lebih lanjut pada PT Fortuna Inti Alam. Nama jurnalnya Going Concern Jurnal Riset Akuntansi, nomornya volume 16, edisi terbit nomor 3. Penulisnya ada Gabriel V. Pesak, Stanley W. Alexander, Ruby J. Pusung, tahun terbit 2021 bulan Juni. Perusahaan perlu mengambil keputusan yang tepat dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Pengambilan keputusan tentu bukan satu hal yang mudah karena mengambil keputusan
akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Differential cost and opportunity cost merupakan alternatif yang dapat digunakan perusahaan untuk mengambil keputusan di mana analisis ini digunakan untuk memperoleh informasi berapa besar keuntungan yang akan diperoleh. Jika mengambil keputusan di antara alternatif yang ada, tujuan dari penelitian ini agar manajemen dapat mengambil keputusan yang tepat antara penjual langsung atau mengelolanya lebih lanjut dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil yang diperoleh dari analisis dengan menggunakan differential cost dan juga opportunity cost adalah lebih baik apabila PT Fortuna Intiala mengelola lebih lanjut biji kopi menjadi kopi bubuk karena kopi bubuk memiliki harga jual yang lebih tinggi dan PT Fortuna Inti Alam akan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Latar belakang, di era globalisasi yang kompetitif, perusahaan dari berbagai sektor berlomba untuk merebut pasar dengan mengandalkan keuntungan produk, teknologi, dan sumber daya manusia demi meningkatkan laba, mempertahankan keberlangsungan usaha, dan memperluas jangkauan. Untuk mencapai laba yang diharapkan, manajemen perlu mengambil keputusan strategis berdasarkan perencanaan yang matang dengan mempertimbangkan berbagai alternatif tindakan seperti membuat sendiri atau membeli, menjual, atau melanjutkan proses produksi, serta menerima atau menolak pesanan khusus yang memerlukan informasi penting seperti differential cost dan opportunity cost untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan keuntungan. Seperti yang dihadapi oleh PT Fortuna Inti, Alam dapat memutuskan apakah akan menjual kopi sangrai atau melanjutkan menjadi bubuk kopi. Di sini ada variabel dan definisi variabel. Variabel 1, variabel X, biaya diferensial dan opportunity cost. 2, variabel Y, mengambil keputusan menjual atau memproses lebih lanjut. Definisi variabel, dalam penelitian ini menggunakan variabel yang diproporsionalkan dengan cara menghitung setiap biaya yang digunakan seperti biaya produksi yang digunakan untuk memproduksi biji kopi kemudian dibandingkan dengan biaya produksi jika perusahaan memproses lebih lanjut biji kopi kemudian menjadi bubuk kopi dengan melihat memperoleh laba yang lebih besar. Ada metode penelitian. 1, di sini ada jenis data, 1 data primer, 2 data sekunder. Data primer ini merupakan data yang pertama kali diperoleh dalam penelitian berupa gambaran umum perusahaan, masalah yang terjadi dalam perusahaan, nilai harga jual kopi, serta seluruh biaya produksi yang digunakan untuk memproduksi kopi, sedangkan untuk data jenis sekunder yang digunakan diperoleh melalui referensi penelitian terdahulu, buku, serta jurnal yang menjadi penjuang dalam penelitian ini. 2, ada teknik analisis data, yaitu metode analisis deskriptif. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode analisis ini digunakan sebagai alat untuk menganalisis setiap masalah yang ditemukan dalam perusahaan dengan cara menguraikan atau mendeskripsikan setiap data yang diperoleh dari perusahaan kemudian disajikan dalam bentuk uraian. Yang ketiga ada metode analisis data, metode analisis kuantitatif. Metode analisis ini dalam ini informasi akuntansi diferensial yang digunakan untuk menghitung setiap biaya yang digunakan seperti biaya produksi yang digunakan untuk memproduksi biji kopi kemudian dibandingkan dengan biaya produksi jika PT Fortuna Inti Alam memproses lebih lanjut biji kopi kemudian menjadi bubuk kopi dengan melihat perolehan laba yang lebih besar. Dan untuk metode pengumpulan data dalam penelitian ini diawali dengan penelitian awal berupa pengumpulan informasi perusahaan dengan cara mewawancara, kemudian melakukan observasi lapangan serta dokumentasi. Selanjutnya ada hasil. Sesuai data dari PT Fortuna Inti Alam, untuk bulan Oktober 2020 diproduksi kopi sebanyak 21.500 kg. September 2020 sebanyak 21.500
kilogram, bulan Desember 2020 sebanyak 17 kilogram, Januari 2021 sebanyak 19 kilogram, Februari 2021 sebanyak 500 kilogram, dan untuk Maret 2021 sebanyak 21.300 kilogram akan diperoleh rata-rata produksi 20 kilogram per bulannya. Di sini ada tabelnya, biaya bahan baku, ada keterangannya biji kopi, jumlah unitnya 1 kilo, harga unitnya 27.000, totalnya 27.000. Penyusutan biji kopi 22%, totalnya 3.461,5. Biaya tenaga kerja langsung, totalnya 462,5. Biaya overhead, keterangannya biaya listrik, totalnya 187,5. Pabrik biaya penyusutan mesin plastik luar sebesar 302,25. Plastik keluarnya 346. Totalnya 31.759,75 kilogram. Hasil. Pada data yang diperoleh untuk biaya tambahan yang dikeluarkan jika PT Fortuna Intiala memproses lebih lanjut kopi biji menjadi bubuk kopi, maka biaya tambahannya sebesar 2,391 kg yang akan diuraikan pada tabel berikut. Biaya produksi gaji giling, jumlah biayanya 450, gaji packingnya 750, plastik berlogo 616, etiket per lembar 75, biaya lain 500, totalnya 239 1 kg. Hasil menurut data yang diperoleh dari PT Fortuna Intialam dalam tabel 1, bahwa harga jual per kilogram biji kopi dan bubuk kopi berbeda. Untuk biji kopi setelah disangrai dijual dengan harga 60 kg, sedangkan untuk kopi bubuk dijual dengan harga yang lebih tinggi yaitu 75.000 per kilogram. Perhitungan laba menggunakan biaya diferensial. Pendapatan diferensial, menjual langsungnya 60.000, memproduksinya lebih lanjut 75.000, biaya bahan bakunya 27.000, memproduksi lebih lanjut 27.000, biaya penyusutan kopi menjual langsung 3.461,5, memproduksi lebih lanjut 3.461,5, biaya tenaga kerja langsung 462,5, memproduksi lebih lanjut 1.662,5, biaya overhead pabrik 835,75, memproduksi lebih lanjut 2.026,75. Total laba diferensial menjual langsung itu 28.240,25, sedangkan memproduksi lebih lanjut itu seharga 40.849,25. Hasil, selain analisis biaya diferensial, manajemen juga bisa menggunakan analisis biaya peluang atau opportunity cost untuk membantu dalam hal pengambilan keputusan untuk meminimalisir risiko kerugian di masa yang akan datang. Jika PT Fortuna Intiala memilih untuk memproses lebih lanjut kopi tersebut menjadi jenis bubuk, maka akan ada biaya tambahan sebesar 2.391 per kilogram, maka biaya produksi menjadi 34.150,75 per kilogram. Dengan asumsi PT Fortuna Intialam akan mengorbankan biaya untuk memperoleh peluang keuntungan yang lebih besar dengan memperhitungkan sebagai berikut. Harga jual bubuk kopi 75.000 per kilogram, biaya produksinya 34.160,75 per kilogram, laba yang diperoleh sebesar 40.849,25 per kilogram. Kesimpulan,
Berdasarkan penelitian yang dilakukan PT Fortuna Inti Alam mengenai analisis biaya diferensial dan opportunity cost untuk digunakan dalam pengambilan keputusan untuk menjual langsung atau diproses lebih lanjut kopi pada PT Fortuna Inti Alam, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa satu, PT Fortuna Inti Alam akan mengalami peningkatan laba sebesar 12.609 per kilogram jika PT Fortuna Inti Alam memilih untuk melanjutkan proses produksi dari biji kopi menjadi kopi bubuk dengan menggunakan analisis biaya diferensial. Jumlah ini diperoleh dari jumlah laba diferensial jika memproses lebih lanjut, yaitu sebesar 38.370,75 per kilogram dikurangi jumlah laba diferensial jika PT Fortuna Inti Alam menjual langsung biji kopi setelah disangrai, yaitu sebesar 25.761,75 per kilogram. 2. Jumlah laba yang didapatkan merupakan selisih antara harga jual produk dan harga pokok produksi, baik dari menjual langsung maupun memproses lebih lanjut. 3. Menerapkan metode biaya diferensial serta biaya peluang ini mampu menunjukkan bahwa proses lebih lanjut kopi biji menjadi sebuah kopi giling atau bubuk dan kemudian dipasarkan akan membuat PT Fortuna Inti Alam memiliki laba yang lebih tinggi. Saran, berdasarkan penjelasan yang telah diberikan mengenai keadaan dari perusahaan, maka ada beberapa saran yang diberikan pada perusahaan. A. Perusahaan sebaiknya menggunakan kedua analisis ini, yaitu analisis menggunakan biaya diferensial dan analisis opportunity cost untuk membantu perusahaan memilih atau mengambil suatu keputusan. Karena kedua analisis ini bisa membantu perusahaan agar tidak salah dalam mengambil keputusan, dengan mempertimbangkan laba yang akan diperoleh dan peluang dari keputusan yang diambil. B. Sebaiknya perusahaan memiliki alternatif untuk melanjutkan proses produksi kopi dari biji kopi menjadi bubuk. Kopi kemudian dipasarkan. Hal itu kemungkinan perusahaan untuk memperoleh laba yang lebih besar dibandingkan jika hanya memasarkan biji kopi setelah disangrai. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.